di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Itu di antara dosa mata, yaitu mengisyarat mata, menggerakkan mata adalah dengan niat ihanah, dengan niat memojokkan seseorang. Ya, kan biasanya gitulah. Udah beres ya. Nah, itu dosa mata tuh. Udah. Udah beres. Ini orang-orang udah beres itulah seperti itu. Di antara dosa mata seperti itulah mengisyarat mata dengan tujuan menghinakan. Bahkan terkadang nih lah teman kita ini melakukan sesuatu yang luar biasa kepada kita nih lah, melakukan sesuatu yang luar biasa yang anggaplah di luar akal di hadapan kita. Supaya kita ini tidak berpenyakit hati melihatnya orang ini melakukan sesuatu yang di luar akal, supaya jangan berpenyakit hati, itu ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab apa itu namanya, Jam'ul Jawami juz yang kelima, yang dikarang oleh Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Adakah tanda, kata Rasulullah, setiap seseorang itu, salah seorang kalian ini akan membunuh saudaranya? Adakah tandanya? Ada, kata Rasulullah. Apa? Idza ra'a ahadukum min akhihi, apabila salah seorang kalian, kata Rasulullah, melihat saudaranya ini ma yu'jibuhu, sesuatu yang kita anggap luar biasa, misal nih lah pisau, wah, kata kita nih, kalau bagi diri kita nih melukai inilah, ini kan berarti sombong orang nih lah, sombong di hadapan kita. Apabila salah seorang kalian, kata Rasulullah, melihat sesuatu yang daripada saudara kamu itu yang membuat kamu takjub luar biasa, fal yad'u lahu bil barakati, hendaklah kalian yang melihat itu, kata Rasulullah, doakan dia dengan keberkahan. Kalau kita tidak doakan, itu sama kita melihatkan saja saudara kita itu, kata Rasulullah, dia itu kamu bunuh, dibunuh orang, kalian berdiam diri. Kan orang sombong nih lah, orang sombong nih memang di dalam hadis, di dalam penjelasan ulama-ulama kita dahulu, apabila orang sombong itu dilawani dengan sombong, siapa tahu dia tambah sombong. Kan khawatirnya begitu nih lah. Kita yang khawatirnya ada orang sombong menampilkan apa ya, keistimewaan dirinya lah di hadapan kita, lalu kita lawan dengan sombong, semakin angkuh dia, lalu bermusuhan dengan kita. Lalu apa yang dianjurkan Rasulullah SAW? Fal yad'u lahu bil barakati, doakan supaya orang itu berkah. Berkah itu apa? Bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan itu apa? Asal mulanya dia melakukan suatu kesalahan, dapat berkah daripada Allah Ta'ala, hatinya ini berhenti. Berkah berarti, berkah itu artinya bertambah kebaikan. Yang asal mulanya orang itu salah hatinya karena sombong, diberi Allah Ta'ala geritik hatinya untuk bertobat, berarti menambah kebaikan. Itu didoakan, jangan dilawani. Orang sombong dilawan dengan sombong, siapa tahu dia melawan lalu menjadi musuh kita. Itu sama membinasakan teman dengan tingkah laku kita. Memang ada nih lah jalur-jalur tasawuf, ada jalur-jalur fikih. Kita lihat dahulu posisinya. Orang yang sombong ini apabila kita lawani dengan kesombongan kita pula, dia sadar, bagus. Tapi ada yang orang itu dengan kesombongannya di hadapan kita, inilah bila kita sombong, kita sombongkan juga diri kita, dia tambah sombong, tambah malah melawan dengan kita. Bagaimana jalan yang kedua? Fal yad'u lahu bil barakati, kata Rasulullah, doakan dia dengan keberkahan.
Berkah itu kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, zadul khair, bertambah kebaikan. Asal maunya dia tidak baik lalu menjadi baik, itu namanya bertambah kebaikan. Doakan. Apa jua pun sesuatu ma yu'jibuhu, kata Rasulullah, sesuatu yang kita anggap orang itu wah luar biasa. Misal di balik papan ini misalnya kebiasaan, bila punya mobil mewah baru dibeli, pamer bawa kemari, sini mobil baru nih, nah masuk sini kita, nah pokoknya mobilnya sip ini, nah AC-nya double-nya AC double ini pencet-pencet semua, nggak ada yang menyetir lagi, sudah sini. Nah, menghadapi orang yang seperti ini bagaimana supaya jangan sampai, kata Rasul, alama yuqtalu ahadukum akhahu, hendakkah kalian itu ingin membunuh saudara kalian? Orang ini tidak selamat hatinya lalu kita diamkan, itu sama membunuh teman kita sendiri. Kita sebagai sesama Islam itu wajib saling mengingatkan. Lalu kalau kita nasihati orang tadi, inilah kamu tuh ndak boleh begitu sombong, wah langsung panas. Karena umat akhir zaman ini masalah hati banyak tertutup, tidak menggali lebih dalam. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, Abdullah ibnu Mas'ud itu memperumpamakan kebaikan di zaman sahabat itu masih kejahatan di kalangan kebaikan umat akhir zaman, kata Abdullah ibnu Mas'ud, itu masih kejahatan, nilainya masih jahat di zaman para sahabat. Nah, perkataan Abdullah ibnu Mas'ud ini ditafsirkan oleh Imam Ghazali, apa maksud kebaikan di akhir zaman? Lah, kebaikan di akhir zaman ini masih kategori nilainya di zaman sahabat itu masih kejahatan. Sekalipun sama. Contoh, amar ma'ruf, menyuruh kebaikan. Nahi mungkar, melarang kejahatan. Kalau di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat dan ulama-ulama salaf dahulu, kalau kita terang-terangan amar ma'ruf, menyuruh kebaikan, semua taat lah, semua taat, tidak sakit hati karena suruhan Rasulullah. Setiap orang yang dilarang Rasulullah taat, ikhlas menerima dan langsung berhenti daripada kesalahannya, itu karena Rasulullah yang menegur. Lah, penerapan yang keras seperti ini lalu kita bawa di akhir zaman, kata Abdullah ibn Mas'ud, itu menjadi masih nilainya kejahatan di zaman sahabat. Apa perbandingannya? Kalau kita di zaman sekarang keras sistemnya seperti di zaman Rasulullah SAW, orang banyak sakit hati, dia ditegur, disuruh kebaikan, aku lebih lama lo mondok daripada kamu, ya. Nah, dilarang daripada kejahatannya, alah cuma gitu. Nah, ya kalau di zaman Rasul tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi seakan-akan inilah kita meniru di zaman Rasulullah, belak-belakan begini, itu masih, kata Abdullah ibnu Mas'ud, ini sahabat Rasulullah yang cerita, kebaikan di akhir zaman itu masih nilai yang jelek di zaman sahabat. Kenapa? Karena yang menerima belum tentu langsung, yang kita suruh, yang kita larang seseorang tersebut belum tentu langsung menerima, ikhlas karena Allah. Nah, lalu apa kata Imam Ghazali mengomentari pendapat yang seperti inilah? Kata Imam Ghazali, supaya nilaian kebaikan akhir zaman, umat akhir zaman senilai dengan di zaman sahabat, apabila hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bertapakur terlebih dahulu. Pikirkan dulu jalannya. Ini kalau keras tidak bisa, pasti ditolak. Apalagi syirik, bid'ah, wala akan ada umat, tidak akan umat. Tidak ada. Jadi penerapan tuh perlu dengan tafakur dulu, tafakur kata Imam Ghazali. Nah, tafakurkan dulu, mengatasi orang ini supaya tetap menurut, begini caranya. Tafakur dulu kita. Nah, sama halnya kita adalah melawan nih orang yang sombong-sombong seperti itu. Tidak bisa kita melawan dengan kesombongan pula. Belum tentu dia akan sadar. Lalu bagaimana kita berharap kepada Allah? Fal yad'u lahu bil barakati, doakan orang tadi dengan keberkahan. Nah, sama orang itulah, sama orang itu banyak bersedekah, mengasih kepada kita.
atau bersalaman kepada kita, dia menampilkan dia itu orang tawadu. Kita di saat bersalaman atau diberikan sesuatu oleh seseorang, doakan dengan berkah. Kebiasaan kita terima kasih lah, sudah. Orang barakallahu lakum, barakallahu lakum. Mudah Allah memberikan berkah kepada kamu dengan ketawaduan kamu, dengan sedekah kamu tadi. Itu yang disuruhkan Rasulullah. Jadi kita ini supaya selamat hamba-hamba Allah, banyak-banyak doakan. Banyak-banyak mendoakan. Apalagi kata Rasulullah SAW, inna aulan nasi billahi man bada'a bisalam, man bada'ahum bisalam. Orang yang paling aula, lebih utama di sisi Allah Ta'ala, kata Rasulullah, man bada'ahum bisalam, orang yang paling awal mengucapkan assalamualaikum. Bahkan kata Rasulullah SAW, ra'sut tawadu'i al-ibtida'u bisalam. Kepalanya sifat tawadu. Kita ini hendak tawadu inilah supaya penyakit hati ini tidak ada lah, tapi kepalanya tidak kita pegang. Mati sifat tawadu tadi. Terkadang ada ketawaduan seseorang itu ingin minta nilai tawadu inilah. Bila di hadapan orang, inggi, tapi di luaran beda lagi. Itu kenapa? Karena dia tidak punya kepala tawadunya. Ra'sut tawaddu'i, kepalanya sifat tawadu itu artinya akan selalu hidup sifat tawadu, merendah diri. Al-ibtida'u bisalam, yaitu orang-orang yang mau mengawali dengan ucapan assalamualaikum kepada saudaranya. Itu sudah. Bila ada gengsi, nunggu orang jadi salam dulu baru ku jawab. Ada masalah tuh hatinya tuh lah. Yang kita harapkan ini kan supaya selamat nih lah. Supaya selamat, harta yang kita sedekahkan, anak keturunan kita bisa menyelamatkan. Syaratnya biqalbin salim, orang yang menghadap Allah Ta'ala itu dengan hati yang selamat. Lalu kita banyak-banyak mengucapkan assalamualaikum. Jadi kalau tidak bisa kita mengucapkan assalamualaikum kepada orang-orang yang jauh, kita berkirim salam, itu ada caranya. Jadi misalnya saya mau mengirim salam kepada si B, ada teman saya si A, ini akrab juga sama si B. Wahai si A, kata saya, kirimkan salamlah kepada si B. Ini contohnya laki-laki, nah si A ini laki-laki, B ini laki-laki. Wahai si A, nanti kalau kamu ketemu sama si B, kirimkan aku salam lah kepada si B tadi. Lalu kita ini bagaimana caranya mengirim salam tadi dengan jarak jauh tadi? Dengan menitipkan salam, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sampaikanlah kepada beliau, sampaikan. Nah si A tadi mendatangi si B. Wahai si B, kamu dapat salam daripada Abdurrahman. Caranya bagaimana? Lalu mengucaplah si A tadi ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan kita yang begini inilah ada titip salam aja buat sampean aja. Tapi kita tidak mengeluarkan titipan tadi, itu sama mencuri. Ini kata orang nih lah, nah aku titip uang nih lah, uang. Lalu kita sampaikan nanti kepada si B lah. Sampai kepada si B kita ada titipan uang daripada si Ano, teman sampean. Tapi uangnya tidak kita keluarkan. Sama lah mencuri, sama. Nah sama kita pada waktu kita ingin mengirim salam kepada seseorang, mendapat titipan daripada seseorang untuk menyampaikan kepada si B tadi, kita yang pertama sekali, wahai si B, sampean dapat salam daripada Abdurrahman lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah si B yang menerima titipan salam tadi, bagaimana cara menjawabnya? Karena yang menitipkan salam tadi ini adalah si A, si A tadi kan yang membawakan salam daripada Abdurrahman, maka si B menjawab apa? Wa alaika, kepada orang yang menyampaikan dulu, yang si A tadi, wa alaika wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya. Kirim salam nih lah, itu amanah. Kita nih iya terus nih lah. Mau kirim apa? Anda kirim salam aja sudah. Kita sampaikan tapi tidak kita ucapkan, salah. Kebanyakan begitu. Jadi yang namanya titipan itu dikeluarkan. Jangan ada salam daripada si Ano, yalah.
Yang menerima salam juga tidak tahu juga ilmunya, ya salam sama. Salam sama katanya. Jadi yang menerima titipan tadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menerima salam, titipan salam, wa alaika, wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu caranya. Jadi dengan adanya keselamatan inilah, cuma yang patut kita amalkan lagi, jangan menjawab salam itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam konteks hadis jawaban itu adalah waalaikumsalam. Ada tasdidnya, ada alif lamnya. Kalau kita memaknai menjawab salam itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya mudah-mudahan keselamatan apa juga pun. Kita khawatirnya di saat kita niat, misalnya nih lah, mohon maaf, niat hendak mencuri, diselamatkan Allah Ta'ala, mencuri kita. Karena yang assalam di sini itu khusus disandarkan kepada sifat Allah yang menyelamatkan kita daripada segala sesuatu yang maksiat. Kalau kita maknanya umum, waalaikumsalam, keselamatan apa juga pun kepada kamu. Nah, siapa tahu ada geritik hati ingin berbuat jahat, diselamatkan Allah Ta'ala, melakukan kita kejahatan. Jadi yang kita kehendaki di sini, yang diselamatkan Allah Ta'ala itu kita daripada perbuatan yang salah, diselamatkan Allah. Bagaimana caranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena awal pertamanya assalamualaikum pakai alif lam, maka menjawabnya pun dengan pakai alif lam pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mengharapkan supaya selamat zahir kita daripada maksiat, selamat hati kita daripada maksiat pula. Khususkan assalam itu dengan pakai alif lam supaya itu bersandar kepada nama Allah. Tapi kalau tidak pakai alif lam, waalaikumsalamun warahmatullahi wabarakatuh, itu kalau dalam segi barisnya adalah keselamatan apa juga pun kepada kamu. Nah, kita khawatirnya apa juga pun selamat. Melihat perempuan, wah aku rasa kepingin aja. Nah, diselamatkan Allah Ta'ala, lalu timbul pacaran dengan perempuan tadi. Maksiat. Makanya jangan mendoakan orang itu keselamatan itu yang secara umum. Inilah, selamat bergeritik hati begini, selamat begini, ingin berniat baik, selamat ingin berniat buruk. Ini khawatir kita. Jadi kenapa harus pakai alif lam? Allah Ta'ala, Rasulullah SAW mengajarkan supaya assalam itu betul-betul adalah nama Allah yang menyelamatkan daripada keburukan. Ya Allah. Jadi apabila sudah hati kita ini sering selamat, inilah insya Allah kita tidak akan yang namanya melaknat apa juga pun baik. Tidak akan melaknat. Rasulullah SAW bersabda, alamatu abdali ummati, di antara tanda wali abdal umatku, kata Rasulullah. Ini tanda dalil hadis nih lah, bahwasanya ada yang namanya istilah wali-wali. Kan kalau orang sebelah nih lah, wali-wali itu tidak ada punya keramat apa-apa. Orang sebelah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, alamatu abdali ummati, di antara tanda wali abdalnya umatku, kata Rasulullah, innahum la yal'anuna syai'an abadan, mereka ini tidak ada sifat mencela sedikit juga pun selama-lamanya, tidak mau melaknat. Ini begini biarkan aja, plong aja orang ini, plong. Asinnya makanan kamu, misalnya adalah kurang ini, kebanyakan ini, itu melaknat namanya. Yang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama wali abdal ini tidak mau, Pak, sifat mereka itu seperti itu, tidak mau melaknat. Bahkan kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW, idza arada ahadukum, apabila kalian itu mau minta pertolongan,
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yunadi, hendaklah dia memanggil, ya ibadallahi agisuni, wahai hamba-hamba Allah, agisuni, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Ini dalil tawasul. Apabila kalian mau minta pertolongan, kata Rasulullah, fal yunadi, hendaklah seseorang itu memanggil, ya ibadallah agisuni, 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 wahai hamba-hamba Allah, termasuk wali-wali, karena Rasulullah pernah menceritakan masalah wali-wali, perwakilan daripada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka kita disuruh juga bertawasul di sana. Fal yunadi, hendaklah orang itu berdoa, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Kan ke Allah juga kembalinya. Agisuni, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Jadi kalau dikatakan tawasul itu sebagai syirik, kita tiap hari banyak syirik. Kita ini bisa bikin kopi inilah, lalu menyuruh istri, itu namanya minta tawasul lah. Tawasul kan minta tolong. Nah, jadi kalau pemahaman orang-orang yang sempit nih, mengartikan tawasul itu adalah syirik, setiap hari pun kalau kita kategorikan tawasul itu syirik, kita banyak syirik. Kita ini bisa bikin ini tapi menyuruh orang. Tawasul namanya minta tolong. Kan tawasul itu minta tolong. Nah, makanya paham-paham yang seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita, diselamatkan kita daripada penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayah dan diberkahi ilmu yang kita kaji, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadihim li yahudi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ji.